kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Mada Sulianto, selaku Koordinator Advokasi Tambang dari WALPI. Dan saya akan memandu jalannya diskusi kita untuk hari ini. Untuk membahas suatu isu yang semakin krusial di tengah dorongan global menuju energi bersih, yaitu bagaimana memastikan pengelolaan mineral kritis, khususnya nikel, di Indonesia berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia. Kita akan memulai diskusi kali ini dengan penyampaian pernyataan posisi dari masing-masing perwakilan. Terima kasih sebelumnya dari pihak dari LSM. Perkenalkan, nama saya adalah Darianu, perwakilan dari Tesla. Kami menyadari bahwa nikel adalah bagian penting dari masa depan energi bersih. Namun kami juga percaya bahwa masa depan itu tidak boleh dibangun di atas pelanggaran hak asasi manusia. Kami membuka ruang kerjasama dengan Indonesia, namun memastikan rantai pasok yang bertanggung jawab adalah syarat yang utama. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kisha dari Azara, perwakilan dari PT Antam. Kami dari PT Antam berkomitmen terhadap praktik pertambangan yang beretika dan sesuai prinsip keberlanjutan. Mayoritas pekerja kami berasal dari komunitas lokal, dan kami terus memperkuat sistem pemantauan internal. Kami siap berdialog dan berkolaborasi untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi perhatian. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan, nama saya Nipa Mayurani Saraswati sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, Dirjen Minerba. Kami dari pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi keberlanjutan dan kami akan terus memperbaikinya sesuai perkembangan. Prinsip hilirisasi tetap akan menjadi prioritas, namun kami juga terbuka terhadap inisiatif bersama dalam memperkuat tata kelola sektor ini. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya Atalia Zahra sebagai perwakilan Uni Eropa mendukung transisi energi yang adil dan inklusif. Kami memiliki standar yang ketat, termasuk dalam regulasi baterai dan juga kebijakan perdagangan. Tapi kami juga membawa komitmen untuk mendukung negara mitra, termasuk Indonesia, dalam memenuhi standar tersebut, baik lewat kerjasama teknis maupun pendanaan. Dari pihak WALPI, kami mencatat berbagai dampak ekologis dan juga sosial akibat tambahan dari nikel tersebut, termasuk konflik lahan, pencemaran lingkungan, dan juga pelanggaran hak asasi masyarakat lokal. Kami percaya bahwa transisi energi harus adil bagi semua, bukan hanya bagi industri maupun pasar global. Dalam laporan terakhir kami mendapatkan bukti kasus kematian pekerja di wilayah tambang nikel Morowali yang diduga kuat terjadi akibat kelalaian perusahaan dalam memastikan keselamatan kerja. Pihak Antam, apakah ada tanggapan terkait hal tersebut? Kami sudah menerima informasi tersebut dan saat ini sedang melakukan verifikasi di lapangan. Jika memang terbukti, kami akan mengambil langkah tegas, namun perlu kami sampaikan, jika ditemukan adanya kelalaian dari pihak kami, maka tindakan korektif akan segera diambil, termasuk peninjauan ulang terhadap SOP keselamatan kerja, pelatihan ulang bagi seluruh mitra kontraktor, dan juga penegakan sanksi internal sesuai regulasi. Baik, kami menghargai klarifikasi itu. Namun, dari sisi kami perlu ada sistem audit yang independen dan transparan sebagai dasar kepercayaan sebelum kami bisa melanjutkan kontrak pasokan. Kami terbuka terhadap audit seperti itu, bahkan kami siap membentuk tim lintas pihak untuk memperkuat pengawasan di lapangan dan memastikan seluruh rantai pasok sesuai prinsip ESG. Kami menyambut baik langkah tersebut. Dari pihak kami, ada potensi dukungan pendanaan untuk membangun sistem sertifikasi berbasis standar internasional seperti EU Battery Regulation. Kami sangat mengapresiasi adanya niat perbaikan. Tapi bagi kami, perbaikan itu harus dimulai dengan menghentikan ekspansi industri yang belum dapat terkontrol. Kami mendorong diberlakukannya moratorium sementara sampai sistem pengawasan yang transparan benar-benar dapat berjalan. Baik, untuk memperjelas langkah ke depannya, Tesla, apakah Anda bersedia untuk memberikan dukungan finansial awal untuk mendanai audit independen, misalnya berbasis Meta? Kami bersedia, namun kami ingin memastikan bahwa prosesnya dijalankan secara independen, terbuka, dan melibatkan pemangku kepentingan di masyarakat sipil. Baik, terima kasih atas sesi diskusi kami sebelumnya. Sekarang, berdasarkan pembahasan tadi, sudah ada berapa poin-poin komitmen yang telah disepakati, betul? Ya, betul. Kami berkomitmen untuk membentuk tim verifikasi gabungan yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan lembaga independen untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus kematian pekerja serta memastikan standar keselamatan kerja yang diterapkan secara konsisten di seluruh rantai pasok nikel.
Tesla bersedia memberikan pendanaan awal untuk mendukung audit keberlanjutan berbasis SMETA. Uni Eropa menyatakan kesiapan memberikan insentif perdagangan berbasis keberlanjutan dalam hak ASEAN bagi perusahaan Indonesia yang memenuhi standar sertifikasi ESG, termasuk kepatuhan terhadap keselamatan kerja. Kami juga berkomitmen akan diadakan pertemuan lanjutan dalam waktu 2 minggu untuk mengevaluasi progres dan juga menyepakati tindak lanjut konkret. Baik, diskusi hari ini telah menunjukkan bahwa ketika semua pihak mau duduk bersama, mendengar, dan juga mengambil tanggung jawab, solusi bersama bisa dirumuskan, bahkan untuk isu yang sangat kompleks seperti kali ini. Kami dari Walhi juga akan terus memantau implementasi dari komitmen ini, dan kami berharap apa yang dicapai pada hari ini menjadi langkah awal untuk menuju tata kelola mineral kritis yang lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih untuk partisipasinya.